Yang berikutnya al-muwasiyah. Coba kita lihat lagi di layar al-muwasiyah. Alif lam mim waw alif sin ya dan ta marbutah. Al-muwasiyah. Al-muwasiyah. Siapakah al-muwasiyah ini? Al-muwasiyah itu jamaah sekalian adalah wanita yang hobinya membantu suaminya dalam kebaikan. Hobinya ngebantu suami. Tuwasi zaujaha wa taqifu ila janbi. Jadi dia senang membantu suaminya dan selalu berusaha berdiri di sisi suaminya, di samping suaminya. Khususnya dalam masalah, dalam ujian dan seterusnya. Orang-orang pada ninggalin suaminya, dia akan katakan, aku berdiri di sampingmu. Aku berdiri di sampingmu. Kamu nggak usah khawatir. Aku selalu ada di sisimu. Gitu. Bi'idnillahi ta'ala. Gitu. Istri itu begitu. Semua mengucap suaminya, aku berdiri di hadapan suamiku. Suaminya bangkrut, nggak ada duit segala macam, dia tetap berdiri di hadapan, atau dia tetap berdiri di samping suaminya. Tapi aku udah nggak punya uang, atau kamu di rumah mamamu aja dulu ya, karena aku nggak punya apa-apa nih. Enggak, kita hadapi bareng-bareng. Itu al-muwasiyah. Wa takunu aunan lahu 'alal khair. Dia senantiasa berusaha ngebantu suaminya di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Suaminya dihadapkan transaksi haram, semua nge-push suaminya untuk sign, untuk tanda tangan, untuk mengiyakan. Goyah suaminya. Karena ini bukan 6 digit, bukan 7 digit, bukan 8 digit lagi, ini 9 digit, mungkin 10 digit. Goyang suaminya. Terus saya bilang, jangan tanda tangan, ya, jangan. Nanti gimana? Tenang aja, ada Allah, gitu. Maka jangan dulu kan istri-istri, dulu para ulama-ulama kita kan ketika suaminya berangkat beraktivitas, mereka lepas suaminya, dan salah satu mereka lepas suaminya bekerja atau beraktivitas, dan salah satu riwayat mengatakan, mereka katakan bahwa berangkatlah suamiku, kami sabar dengan perihnya himpitan dunia, tapi kami tidak akan sabar dengan pedihnya siksa pada hari kiamat. Jangan bawa harta kecuali yang halal ke rumah, walaupun kecil, walaupun 1 rupiah, walaupun 2 rupiah. Jangan bawa yang haram ke sini, kasih yang halal aja. Suami kan mantap gitu. Oh iya, tenang, istri saya nggak ada isu berarti, walaupun sedikit, yang penting halal. Itu istri zaman bahala tuh begitu. Jadi nggak nuntut apa-apa, tuntutannya cuma tolong kasih yang halal, tolong kasih yang halal. Insya Allah kita sabar dengan yang sedikit, kita sabar dengan perihnya rasa lapar, kita sabar dengan perihnya mungkin sakit mah karena terlambat makan, nggak ada uang. Tapi kita nggak akan sabar dengan perihnya api neraka, perihnya dibakar di jahanam. Tolong jangan buat kita seperti itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian Allah muliakan, dia akan berdiri di samping suaminya agar suaminya di atas kebenaran, di atas ketaatan, dan nggak goyah. Dan dia ngebantu suaminya bahagia. Lihat, ini penting, catat, wa alama fihi sa'ada wal falah. Dan dia mensupport suaminya agar mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi dia nggak egois, dia nggak berpikir dirinya sendiri. Dia akan berpikir, apa yang membuat suami saya senang ya? Apa yang membuat suami saya bahagia? Apa yang membuat suami saya itu merasakan kenyamanan? Dan dia akan berikan itu. Dia akan bantu suaminya untuk bahagia. Dia akan bantu suaminya untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan. Walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Walaupun dia harus tahan egonya. Dia harus korbankan ambisinya, tapi demi suaminya. Itu al-muwasiyah. Dia nggak egois, dia nggak kekanak-kanakan, dia nggak hobi nuntut hak, bahkan dia tanggalkan haknya demi suaminya, biar suaminya nggak pusing mikirin dia, biar suaminya nggak ada beban, biar suaminya bisa fokus ke yang lebih besar dan seterusnya. Dia nggak mau
waktu suaminya habis cuma buat ngurusin dia aja. Dia ingin memberikan sesuatu buat suaminya biar suaminya lebih maslahat, lebih manfaat dan lain sebagainya. Itu al-muwasiyah. Apa yang membuat suami saya bahagia, saya akan support. Apa yang membuat suami saya senang, saya akan dukung. Tapi mengorbanin kamu loh mbak, nggak masalah. Semoga Allah tolong. Itu al-muwasiyah. Itu wanita-wanita terbaik. Dan orang wanita-wanita nggak mungkin nggak ditolong sama Allah, tuh nggak mungkin. Wanita-wanita seperti ini nggak mungkin nggak ditolong sama Allah. Itu pasti ditolong oleh Allah, pasti dikasih keberkahan, pasti dikasih pahala besar. Jadi dia hobi menolong suaminya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa korbankan, apa yang saya bisa perjuangkan untuk kebahagiaan suami saya dan kenyamanan suami saya dan seterusnya. Dan Allah nggak akan zalim kok. Alam semesta ini punya Allah, ada yang punya. Ketika Allah lihat kita berkorban, Allah akan berikan. Kan wasbir, sabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik, kan begitu. Jadi Allah pasti akan ganti. Tapi begitulah wanita terbaik. Wanita terbaik tidak berpikir hak, tapi berpikir kewajiban. Dan bukan hanya sebatas kewajiban, dia berpikir apa yang bisa membuat suaminya bahagia, apa yang bisa membuat suaminya bahagia, dan dia yakin Allah pasti akan mengganti. Allah berfirman sekali lagi dalam surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Lalu ditutup dengan sebuah penutupan yang sangat indah, idza taqainallah, jika wanita itu bertakwa kepada Allah. Jika wanita tersebut bertakwa kepada Allah, artinya apa? Artinya sifat-sifat di atas, al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, tidak akan bermanfaat, tidak akan mengangkat derajat seorang wanita jika orientasinya hanya dunia, jika orientasinya hanya cinta kepada suami sebatas cinta wanita kepada laki-laki. Makanya para ulama mengatakan anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'ati bidza idza taqatillaha. Sesungguhnya sifat-sifat di atas baru bermanfaat bagi seorang wanita jika dia bertakwa kepada Allah. Kalau saja ada wanita yang penuh kasih sayang, perfect lah, cinta dan kasih sayangnya, lembutnya udah perfect, al-walud, lalu banyak anak, udah kalimatnya halus, hatinya penuh dengan cinta, kalimatnya juga halus, performanya Masya Allah, selalu tampil cantik bak bidadari di hadapan suami, lalu banyak anak gitu loh. Jadi penampilan cantik bak bidadari, anak 19 misalnya, Masya Allah, anak 19 penampilan tetap cantik. Muatiyah, pendengar yang baik, taat, responsif, nggak sombong, selalu tawadu di hadapan suami. Lalu muwasiyah, selalu menolong suami. Wahia tatlubu bidzalika amra dunya laysat muttaqiyatan lillah. Tapi yang jadi masalah, wanita ini yang perfect tadi tuh, yang semua sifat ada, semata-mata mencari hal duniawi, dan dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia nggak bertakwa kepada Allah. Lam tufitha bihadhihi sifat, tidak ada manfaatnya buat dia punya sifat-sifat di atas. Walam tanfa'ha, dan tidak ada manfaatnya. Wa innama takunu hadhihi sifat nafi'atan laha, karena sifat-sifat di atas baru bermanfaat buat dia jika dia lakukan itu, dia miliki itu, talaban li ridallah azza wa jal, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, wa sa'yan fi tahqiqi taqwa, dan
upaya untuk meraih ketakwaan. Ketakwaan. Jadi mencari ridho dan berusaha bertakwa. Nah, wanita bertakwa bukan hanya begini aja, dia akan jaga sholat, dia akan jaga tauhidnya, dia tidak mau melakukan kesyirikan, dia jaga busananya di luar rumah, dia jaga zikirnya, dia berusaha bertakwa kepada Allah. Jadi sifat-sifat di atas tidak ada manfaatnya jika hanya sebatas cinta wanita ke laki-laki, hanya untuk mendapatkan dunia, gak ada manfaatnya. Harus lahir dari ketakwaan, mencari ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin. Jadi hubungan rumah tangga itu bukan sebatas hablum minan nas. Kita itu lakukan semuanya taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, dan untuk mewujudkan ketakwaan kita. Dan ini tentang kita dengan Allah. Sekali lagi, ini tentang kita dengan Allah. Makanya wanita terbaik itu nggak peduli direspon positif atau negatif oleh suaminya. Dia udah lakukan semuanya, tapi suaminya tetap dingin, tetap kaku, tetap nggak romantis, tetap aja dia main di level tersebut. Karena sekali lagi, ini tentang dia dengan Allah. Tujuannya adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho suami semata. Betul, dia mencari ridho suami karena Allah ridho kepada dia jika suaminya ridho kepada dia. Unzuri aina anti minhu, lihatlah bagaimana suamimu menyikapimu, atau lihatlah suamimu dalam menilaimu, karena suamimu surga atau nerakamu. Tapi hanya sebatas cinta wanita ke laki-laki, tidak. Ini tentang mencari ridho Allah. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang penghambaan. Ini tentang penghambaan di dalam rumah tangga. Dan bagaimana kita meraih ketakwaan. Hadis yang sangat menarik. Hadis yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita. Al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu, al-muwasiyatu, idza taqainallaha. Penuh cinta dan kasih sayang, subur, dan kalau punya penyakit atau kendala tanpa ada kelalaian, tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, hobinya adalah menjadi pendengar sejati, pendengar setia, nurut, taat, dan respon, tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, dan terus merasa rendah dan nol di hadapan suami. Lalu dan tentu saja yang pertama merasa rendah di hadapan Allah. Lalu dia lalu muasiyah, hobinya menolong suaminya, dan semua itu dilakukan dalam rangka takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan ingat hadis Muslim, at-taqwa, ini kita kunci dengan ini, dengan hadis Muslim. Nabi katakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi at-taqwa hahuna. Inti ketakwaan itu di sini. Sambil menunjuk qalbu beliau. Jadi ingin jadi wanita terbaik, yang pertama kali dibangun adalah kebersihan hati. Amalan hati yang bersih dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Hati yang ikhlas, hati yang mencari ridho Allah, sehingga semuanya dilakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah.